Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Darmansyah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu regenerasi linear. Regenerasi linear bisa diartikan sebagai sebuah metode untuk memprediksi nilai dari variabel satu dengan variabel lainnya. Variabel yang ingin diprediksi disebut dengan dependen, sedangkan variabel yang ingin digunakan disebut independen. Dari suatu diagram pancar dapat digambarkan suatu garis lurus yang tepat mewakili semua data yang ada. Dari sekian banyaknya garis yang digambar, hanya ada satu garis yang paling tepat disebut dengan garis best fit. Analisis regresi berguna untuk mendapatkan hubungan fungsional antara dua variabel atau lebih. Selain itu, analisis regresi berguna juga untuk mendapat pengaruh antar variabel prediktor terhadap variabel kriteriumnya atau meramalkan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel kriteriumnya. Persamaan untuk garis regresi sering dituliskan dalam bentuk umum yang disebut sebagai Y topi sama dengan A plus BX, di mana Y topi persamaan regresi linear variabel dependen Y nilai variabel dependen, X sama dengan nilai variabel independen, A sama dengan konstanta atau nilai Y, X sama dengan 0, B sama dengan gradien atau koefisien regresi atau nilai peningkatan atau penurunan. Yang kedua ada menentukan persamaan garis regresi linear. Persamaan garis regresi dituliskan dengan Y topi sama dengan A plus BX. Sehingga untuk menentukan persamaan garis regresi dibutuhkan nilai A dan B yang dapat dihitung menggunakan konsep jumlah kuadrat variabel-variabelnya. Jumlah kuadrat dinotasikan dengan SS, merupakan singkatan dari sum of squares. Nilai B dihitung dengan rumus sebagai berikut. Rumus SXY dan SSXX merupakan dua jenis jumlah kuadrat sebagai berikut. A. Jumlah kuadrat selisih variabel independen X terhadap rata-ratanya dan variabel dependen terhadap rata-ratanya. Yang A contohnya SSXY sama dengan kuadrat XY kurang buka kurung kuadrat X tutup kurung buka kurung kuadrat Y tutup kurung per N. SSXX sama dengan kuadrat X kuadrat 2 kurang buka kurung kuadrat X kuadrat 2 tutup kurung per N. B1 sama dengan SSXX dan per SSXY. B2 sama dengan kuadrat Y per N kurang B1 kuadrat X per N. Contoh yang kedua, jumlah kuadrat selisih variabel dependen independen terhadap rata-ratanya. SSXX sama dengan kuadrat buka kurung X kurang X topi tutup kurung buka kurung Y dikurang Y topi tutup kurung sama dengan kuadrat buka kurung. Selanjutnya akan ditentukan rumus untuk mencari nilai A. Salah satu karakteristik garis regresi adalah titik rata-ratanya X bar dan Y bar selalu dilalui garis regresi tersebut. Karena garis regresi linearnya adalah Y topi sama dengan A tambah BX. Titik X bar dan Y bar dilalui garis tersebut, maka diperoleh Y topi sama dengan A tambah BX. Y bar sama dengan A tambah BX bar. Jadi A sama dengan Y bar dikurang BX bar. Jadi rumus untuk menentukan nilai A sebagai berikut adalah A sama dengan Y bar dikurang BX bar. Dalam memperoleh nilai A dan B, maka bisa ditentukan persamaan regresi linearnya dengan mensubstitusikan nilai A dan B ke bentuk umum. Y topi sama dengan A tambah BX.
Lalu contohnya adalah tentukan gradien garis regresi dari data berikut. Karena X dan Y-nya sudah ditentukan, jadi untuk mengetahui X kuadrat adalah X-nya dikuadratkan. Seperti 4 kuadrat sama dengan 16, 5 kuadrat sama dengan 25 dan seterusnya. Lalu untuk mengetahui hasil X dan Y-nya adalah dikalikan saja antara X dan Y, seperti 4 kali 113 yaitu 425 dan seterusnya. Lalu untuk mengetahui sigma X dan sigma Y dan sigma X kuadrat dan sigma XY, kita tinggal jumlahkan saja. Lalu SSXY kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N. Karena sudah diketahui sigma tersebut dan N adalah banyak pasang data tersebut, karena jumlah pasang data tersebut adalah 7. Lalu sigma XY nya 8768 dikurang sigma X nya 49 dikali sigma Y sama dengan 1280 dibagi N nya yaitu 7, jadi hasilnya minus 192. Dan SSX nya kita juga menggunakan rumus kedua, yaitu sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dibagi N, yaitu sigma X kuadratnya adalah 371 dikurang sigma X nya 49, karena disitu kuadrat kita tambahkan kuadrat dibagi 7 N nya, lalu hasilnya itu 28, yaitu jadi B sama dengan SSXY bagi SSXX sama dengan minus, karena SSXY nya minus 192 dan SSXX nya 28, jadi minus 192 dibagi 28, hasilnya yaitu 6 minus 6,8571. Jadi gradien garis regresi dari data tersebut adalah minus 6,8571. Zara akan menjelaskan persamaan regresi linier. Dari sebuah persamaan regresi linier bisa dilakukan prediksi dari nilai variabel X terhadap variabel Y. Ada dua cara melakukan prediksi, yaitu yang pertama ada interpolasi. Interpolasi adalah penggunaan hubungan antar variabel untuk memprediksi nilai yang berada di dalam jangkauan data. Yang kedua, ada ekstrapolasi. Ekstrapolasi adalah penggunaan hubungan antar variabel untuk memprediksi nilai yang berada di luar jangkauan data. Selanjutnya kita ke contoh soal. A. Perhatikan kembali data penelitian terhadap pohon mahoni. Pada perhitungan sebelumnya diperoleh garis persamaan regresi Y topi sama dengan minus 1,3144 ditambah 4,5413 X. Soal, tentukan 1. Prediksi tinggi pohon saat diameter pohon 10 cm. 2. Prediksi tinggi pohon saat diameter pohon 23 cm. Sebelum ke soal ini, saya akan menjelaskan perhitungan sebelumnya, yaitu ada menentukan persamaan garis regresi, yaitu sigma X sama dengan 73, sigma Y sama dengan 321, dan sigma X kuadrat sama dengan 713, dan sigma XY sama dengan 3142. Setelah itu kita menghitung rata-rata X dan Y. Rata-rata data X sama dengan sigma X per N, yaitu sigma X nya nilai 73 dan N nya itu 8. N itu banyaknya pasang data, yaitu banyaknya pasang data ada 8. Berarti 73 per 8 sama dengan 9,125. Dan selanjutnya rata-rata data Y sama dengan sigma Y per N sama dengan 321 per 8 sama dengan 40,125. Setelah itu kita menghitung SSXY dan SSXX. SSXY sama dengan sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sama dengan 3142 dikurang 73 dikali 321 per 8 sama dengan 3142 dikurang 2929,125 sama dengan 212,875. Selanjutnya SSXX sama dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat per N sama dengan 713 dikurang 73 kuadrat per 8 sama dengan 713 dikurang 666,125 sama dengan 46,875. Itu kita menentukan nilai A dan B. Pertama kita cari dulu nilai B nya, yaitu ada SSXY per SSXX sama dengan 212,875 per 46,875 sama dengan 4,5413.
Setelah itu nilai A-nya sama dengan rata-rata data Y dikurang rata-rata data BX sama dengan 40,125 dikurang 4,5413 dikali 9,125 sama dengan 40,125 dikurang 41,4394 sama dengan min 1,3144. Setelah itu kita menentukan persamaan regresi, yaitu dimana disubstitusikan nilai A-nya sama dengan min 1,3144 dan B-nya itu 4,5413 ke bentuk umum persamaan regresi, dan jadinya Y topi sama dengan min 1,3144 ditambah 4,5413 X. Kita kembali ke contoh soal sebelumnya, yaitu dimana prediksi tinggi pohon saat diameter pohon 10 cm, dan itu termasuk ke dalam interpolasi karena berada di dalam jangkauan data, dan disubstitusikan nilai X-nya itu sama dengan 10 pada persamaan regresi, sehingga Y topi sama dengan minus 1,3144 ditambah 4,5413 dikali 10 sama dengan 44,0986. Setelah itu soal kedua, yaitu prediksi tinggi pohon saat diameter pohon 23 cm, itu termasuk ke dalam ekstrapolasi karena berada di luar jangkauan data, dan disubstitusikan nilai X-nya itu sama dengan 23 pada persamaan regresi, sehingga Y topinya sama dengan minus 1,3144 ditambah 4,5413 dikali 23 sama dengan 103,1355. Sekian, terima kasih.